Kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Welcome to GBDI Zion Altar Next Gen. Ibadah kami ada di setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi via YouTube. Kami mengundang teman-teman semua untuk bergabung dalam home sale yang diadakan pada setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Enjoy the service! Selamat pagi Next Gen. Apa kabar kalian dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua baik-baik ya. Sekarang pagi ini, di pagi yang indah ini, mari kita sama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku pribadi gak tahu bagaimana keadaan kalian semua, tetapi melalui lagu ini, aku mau sama-sama kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang selalu ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya Yesus, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku, kan menyembahmu. Haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu ya Yesus. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, oh ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku.
kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, oh, ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku, ku kan menyembahmu. Oh, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa hari lalu, satu orang teman tanya sama saya, kenapa kamu masih mau melayani sampai sekarang? Saya nggak punya jawaban waktu itu. Tapi tiba-tiba saya mikir lagi, kenapa saya masih berdiri di sini? Kenapa saya masih mau melayani? Dan ternyata jawabannya, banyak cinta yang saya terima selama saya hidup. Ada orang tua saya, ada teman-teman saya, bahkan cinta yang dari lawan jenis pun saya juga terima. Tapi semuanya itu nggak ada yang lebih besar daripada cintanya Tuhan dalam hidup saya. Jujur kadang capek, kadang sumpek rasanya. Tapi kalau ingat lagi, Tuhan tuh selalu kasih apa yang terbaik buat hidup saya. Tuhan selalu kasih apa yang paling baik menurut Tuhan, walaupun kadang kita nggak enak menerimanya. Dan satu, Tuhan selalu kasih apa yang saya minta. Apapun keadaan teman-teman sekarang, saya mau ajak kita untuk ingat lagi gimana kebaikan Tuhan, gimana Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jangan terusan ingat apa masalah kita, tapi coba ingat lagi seberapa baik Tuhan dalam hidup kita. Karena cuma Dia satu-satunya Bapa yang kekal, Bapa yang setia, Allah yang terbaik dalam hidup ini. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku
hari ini. Kami mau mencari Engkau Tuhan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, hanya Kau Bapa yang kekal, hanya Kau Allah yang setia. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan, Hidupku bagimu. hanya untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Thank you Lord. terima kasih. Thank you Lord. Kami mau bawa hidup kami bagi-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya. Hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu. Setiap kata terucap hanya bagi-Mu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu Tuhan. Setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, Seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. hanya bagimu. Hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu. Setiap kata terucap hanya bagi-Mu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Nafasku hanya
Untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagimu. Semua akan kulakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagimu. Ya ku lakukan Tuhan. Terimalah persembahan kami. Yesus, hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap. Ya Tuhan, segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur padamu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan ya Bapa untuk kami sekali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar apa yang setiap dia katakan bisa tertanam di hati kita masing-masing dan kita lakukan di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo guys, good morning. Welcome di ibadah Next Gen hari ini. Bagaimana kabar kalian? Aku berdoa dan percaya kiranya kita semua boleh dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan Bapak Gembala yang memberikan aku kesempatan sekali lagi untuk belajar menyampaikan renungan firman Tuhan di Next Gen. Sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Judul firman Tuhan hari ini adalah Upright Life, hidup jujur. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, aku ada ilustrasi yang berkaitan dengan kejujuran yang aku dapat dari internet. Aku akan bagikan kepada kalian. Ada seorang raja yang sudah sangat tua, dia mau mencari pengganti raja. Suatu hari raja memanggil semua orang ke dalam istana dan berpidato di depan mereka. Kalian semua akan mendapat sebuah biji, tanamlah, rawatlah, dan kembalilah 1 tahun lagi. Barang siapa yang membawa tanaman terbaik, dia akan kutunjuk menjadi raja menggantikan aku. Setahun pun berlalu, dan semua orang membawa tanaman yang bagus-bagus untuk diperlihatkan kepada raja. Sedangkan di situ ada seorang pemuda yang bernama Vincent, membawa pot yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan karena malu, Vincent pun bersembunyi di balik kerumunan orang-orang yang ada di sekitar dia, dengan alih-alih supaya tidak ketahuan sama raja. Tetapi raja dengan sangat teliti memeriksa satu demi satu pot yang dibawa oleh mereka. Sampai akhirnya raja mendapatkan pot yang dibawa oleh Vincent. Raja dengan sangat gembira langsung mengumumkan, Vincent adalah raja kalian yang baru. Dan semua orang pun sangat terkejut. Mereka semua bertanya, bagaimana mungkin orang yang gagal bisa menjadi raja? Lalu raja menjelaskan,
bahwa 1 tahun yang lalu Raja memberikan semua adalah biji yang sudah dimasak. Tentunya biji yang sudah dimasak tidak akan bisa bertumbuh lagi. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa belajar, ya. Seringkali orang jujur dinilai gagal. Dan sebaliknya orang yang tidak jujur kelihatannya sukses, bukan? Tetapi ingat, pada akhirnya yang jujur pasti menang. Kita mau buka ayat mas kita hari ini di dalam Amsal 3 ayat 32, berbunyi demikian. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Apa sih yang dimaksud dengan jujur? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, saya temukan ada 3 arti. Yang pertama, jujur itu lurus hati, tidak berbohong. Misalnya dengan dia berkata apa adanya. Ya. Yang kedua, artinya tidak curang. Misalnya, dalam sebuah permainan dia mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Begitu juga dengan kita, ya, para siswa, pada saat ujian kita tidak mencontek, itu merupakan satu bentuk kejujuran. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, arti kejujuran yang lain adalah tulus ikhlas. Nah, terkadang jujur dalam kondisi tertentu itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Pagi ini kita akan coba cari tahu penyebab mengapa orang atau kita mungkin ya melakukan kebohongan. Saya temukan ada 4. Yang pertama, karena kebiasaan. Contohnya, simple. Sudah di mana? Sudah di jalan, padahal baru mau berangkat. Yang kedua contohnya adalah sudah selesai, oh masih proses, padahal belum sama sekali dikerjakan. Menurut penelitian, manusia mengenal dan melakukan kebohongan itu sejak umur 6 bulan. Ya, bayi itu pura-pura menangis, merengek agar mereka diperhatikan. Kita semua tentu bukan bayi lagi ya. Jadi menurut sains, kebohongan itu bukanlah refleks, tetapi sesuatu yang kita lakukan dengan sangat sadar. Itulah sebabnya kalau kita bohong biasanya jawabnya lama dan kesannya bulat, betul? Pagi hari ini perlu kita ingat ya, bahwa kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi karakter kita. Dan karakter akan menentukan masa depan kita. Biasa untuk berbohong akan membuat kita menjadi pembohong, dan pembohong tidak punya masa depan, karena tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada dia. Mari kita latih hari ini ya. Hari ini kita mau belajar, kita mau melatih diri kita untuk hidup jujur ya. Mulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil atau sepele. Oke? Yang kedua, mengapa orang kok biasanya bohong? Karena ada anggapan sebagai bentuk perlindungan diri ya. Ketika kita berada dalam kondisi yang terancam, tentunya kita sering berpikir untuk menghindarinya meskipun melalui cara berbohong. Contohnya, pulang kemalaman karena asik bermain. Ya, karena takut dimarahi akhirnya berbohong karena membuat tugas kelompok. Yang kedua, takut malu atau disalahkan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terlanjur dia lakukan. Ya. Perlu kita ingat hari ini bahwa ketidakjujuran atau kebohongan tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru memunculkan masalah baru. Apapun keadaannya dan apapun konsekuensinya, jujurlah. Jujur pada diri sendiri dan jujur juga pada orang lain. Aku ingat ada satu buah pepatah Jawa yang berkata, jujur iku mujur. Ya, artinya orang jujur itu hidupnya beruntung. Mengapa kok bisa beruntung? Atau dengan kata lain berhasil dan sukses? Ya karena hanya orang jujur, orang yang seperti ini, yang berani mengakui kesalahan, berani menerima konsekuensi dari perbuatannya, dan juga yang berkomitmen untuk tidak mengulanginya yang akan sukses ke depannya. Poin yang ketiga, mengapa kok orang biasanya berbohong?
Alasannya klise ya, karena takut melukai perasaan orang lain. Kita di sini pasti pernah mendengar ya, ada quote bahasa Inggris yang berbunyi, "Honesty is the best policy." Artinya, kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Ini bukan berarti bahwa kita jujur bisa mengutarakan semau kita dengan caranya kita sembrono, bukan. Tetapi kita harus menyampaikan pendapat kita dengan cara yang bijak. Contohnya, dalam kita memberikan masukan atau menegur orang itu hendaknya 4 mata. Ini sudah dicatat di Matius 18 ayat 15. Untuk hal-hal seperti ini kita perlu menerapkan prinsip Alkitab, yaitu untuk kita boleh cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maksudnya, cerdik itu tahu caranya dan tahu waktunya yang pas untuk kita boleh menyampaikan. Tentunya semua yang kita lakukan ini harus kita dasari dengan kasih, ya. Di Roma 12 ayat 9 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Ya, kiranya kalau kita menuruti prinsip-prinsip firman Tuhan ini, kita boleh menyampaikan kejujuran dengan cara yang tepat. Ya, poin keempat yang terakhir, mengapa kita seringkali bohong? Karena kita egois. Ya, kita berusaha menutupi kesalahan kita berusaha tampil perfect agar dapat diterima orang lain. Kita perlu ingat bahwa kebohongan atau ketidakjujuran adalah deal breaker terbesar dalam sebuah hubungan. Mungkin kita bisa berbohong pada orang lain, tetapi kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Apalagi kita membohongi Tuhan, tentu tidak bisa. Orang yang tidak jujur akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut salah bicara, ya, takut ketahuan, takut disalahkan. Oleh sebab itu Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Lalu kita masuk ke berikutnya, mengapa kok kita harus hidup jujur? Ya. Yang pertama, seperti ayat Mas yang tadi kita baca bersama-sama di dalam Amsal 3 ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang jujur. Tuhan juga dekat dengan orang-orang yang jujur. Di dalam Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Yang kedua, selain jujur itu sangat melegakan, jujur akan membuat kita itu dipercaya, dan kepercayaan itu tidak ternilai harganya. Menabur biji apel akan menuai buah apel. Ya. Menabur kejujuran menuai dapat dipercaya. Kepercayaan itu adalah buah yang manis dari kehidupan jujur kita di hadapan Tuhan dan manusia. Yang ketiga, mengapa kita harus jujur? Karena kelak ada penghakiman. Matius 12 ayat 36-37 berkata demikian. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat." Ya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 5b dikatakan, "Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati." Bukan hanya yang nampak, tetapi Tuhan juga tahu setiap isi hati kita, motivasi kita, termasuk kita jujur atau tidak. Lalu selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa hidup jujur? Apa yang kita perlukan? Yang pertama, kita harus praktekkan. Kalau tadi alasan mengapa orang berbohong, salah satunya adalah kebiasaan. Di lain sisi, kejujuran yang dibiasakan akan membentuk karakter yang baik dalam kehidupan kita.
Marilah kita mulai jujur dalam hal-hal yang kecil. Yang kedua, tidak ada lain selain terbuka. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Mungkin hari ini di antara kita ada yang merasa aku dalam keadaan yang berbohong. Ada banyak hal yang aku tutupi dan tidak mau aku ketahuan oleh orang lain. Mari saat pagi hari ini, aku punya berita baik buat kita semua. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu firman ini datang kepada kita. Pagi ini ayo mulai kita mau ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Kita mau bertobat dan meninggalkan semuanya. Ayat yang tadi kita baca juga mengandung arti kita perlu komunitas yang benar. Yang bisa menerima kita dan bisa menyemangati kita untuk tetap ada di jalan yang benar. Itulah home cell. Buat kalian yang mungkin belum punya komunitas, pagi hari ini aku mau ngajak setiap kita, mari bergabung bertumbuh bersama-sama di home cell. Di home cell kita diterima, kita bisa terbuka satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, dan itulah awal dari pemulihan yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang paling penting, kita perlu Tuhan. Supaya tetap jujur, kita perlu Tuhan. Kiranya Roh Kudus dan firman Tuhan saja yang senantiasa menginsafkan kita, membentuk setiap kita, dan juga memimpin kehidupan kita untuk tetap hidup, jujur, apapun kondisinya. Sebagai kesimpulan, aku teringat sebuah slogan dari sebuah deterjen. Berani kotor itu baik. Aku mau pinjam slogannya dan aku ganti sedikit. Kita punya slogan saat pagi hari ini, berani jujur itu baik. Baik buat kita, baik juga buat orang lain. Sebagai ayat penutup, di Amsal 2 ayat 21 dikatakan, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Ada janji berkat Tuhan saat kita didapati sebagai orang-orang yang jujur. Dan ayat terakhir, Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Kiranya ini juga menjadi doa kita, ya, semua di akhir zaman ini. Dan pada akhirnya kita didapati sebagai orang-orang yang berkenan, ya, dan layak menerima mahkota kehidupan. Amin. Mari kita sama-sama hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan yang mencelikan mata rohani kami Tuhan, untuk kami boleh tetap menjadi pribadi yang jujur di hadapan Engkau dan juga di hadapan manusia. Kiranya Roh Kudus saja yang menolong kami, memberikan kami kekuatan, kesanggupan untuk kami boleh tetap jujur dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Kami mohon kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan dalam setiap hati kami, boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengakhiri untuk ibadah saat pagi hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.